halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan ini saya akan membahas mengenai program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pada rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025, DPR RI telah mengesahkan 4 agenda terkait susunan anggota dan AKD dalam DPR RI. Dan di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI telah menetapkan jumlah keanggotaan, yakni maksimal 41 anggota dan maksimal di 49 anggota di setiap masing-masing komisi. Pada rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah mengesahkan 4 agenda terkait susunan anggota dan AKD dalam DPR RI, yakni penetapan jumlah keanggotaan fraksi di AKD, penetapan fraksi pada pimpinan AKD, penetapan mitra kerja komisi, dan penetapan nama keanggotaan fraksi di AKD. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, DPR RI telah menetapkan jumlah keanggotaan yakni maksimal 41 anggota dan maksimal 49 anggota di setiap masing-masing komisi. Dari total jumlah anggota DPR RI sebanyak 580 anggota yang terdiri dari 8 fraksi, terdapat 20 ketua dan 80 wakil ketua. Rapat paripurna juga menetapkan mitra kerja Komisi 1 hingga Komisi 13 dan alat kelengkapan dewan lainnya termasuk badan baru yakni Badan Aspirasi Masyarakat. Diketahui Komisi 1 melingkupi bidang pertahanan, luar negeri, dan informatika, Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur, Komisi 3 membidangi penegakan hukum, Komisi 4 membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan, Komisi 5 membidangi infrastruktur dan perhubungan, Komisi 6 membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha serta BUMN, Komisi 7 membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Komisi 8 membidangi agama, sosial, perempuan, dan anak. Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi 10 membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi. Komisi 11 membidangi keuangan, perencanaan pembangunan sosial, moneter, dan sektor jasa keuangan. Komisi 12 membidangi ESDM, lingkungan hidup, dan investasi. Komisi 13 membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. Adapun terkait ruang lingkup tugas dan mitra kerja DPR RI telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang mengacu pada hasil rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi di DPR pada 21 Oktober 2024 lalu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menuturkan cita-cita Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Di sini anggota DPR RI Slamet menegaskan bahwa kesejahteraan petani dan juga kemandirian pangan dapat dicapai untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah harus konsisten menggunakan bahan makanan dari para petani lokal. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menuturkan cita-cita Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Anggota DPR RI berharap selain meningkatkan produksi pangan, swasembada pangan juga mampu mensejahterakan petani. Slamet menegaskan, kesejahteraan petani dan kemandirian pangan dapat dicapai melalui program Quick Win makan siang bergizi gratis. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus konsisten menggunakan bahan makanan dari para petani lokal. Jika upaya ini dilakukan secara bertahap, pertumbuhan ekonomi 8% optimis dapat tercapai pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paling penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani kita. Kita mau ketahanan pangan kalau tidak ada jaminan terhadap kesejahteraan dari petani kita. Ini sebenarnya kan nyambung antara program pangan gratis bergizi dengan ketahanan pangan itu sangat erat korelasinya. Cuma catatannya pemerintah harus konsisten bahwa seluruh kebutuhan pangan gratis bergizi ini diambil dari sumber daya petani kita. Tapi kalau pemerintah nggak konsisten, saya tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Kita berikan ruang dulu, kita beri waktu dulu, yang penting kita support dulu, kita yakinkan bahwa beliau bisa.
Lebih lanjut, Slamet menambahkan tidak hanya siap menjadi lumbung pangan dunia dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga berkomitmen mencapai swasembada energi, di mana Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung impor pada negara lain dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri secara maksimal. Adila dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengapresiasi program kesehatan pemerintah Prabowo Gibran, yaitu program cek kesehatan gratis di tahun 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan juga transformasi pelayanan kesehatan Premier. DPR RI mengapresiasi program kesehatan pemerintahan Prabowo Gibran, yakni program cek kesehatan gratis di tahun 2025 dengan total anggaran 3,2 triliun rupiah yang menargetkan 52 juta penduduk. Dengan memprioritaskan masyarakat di atas usia 50 tahun dan memiliki potensi menderita tuberkulosis atau TBC. Anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer. Pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular, khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia, di mana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah. Jadi deteksi dini, memperkuat layanan kesehatan primer itu harusnya menjadi fokus Pak Prabowo. Terutama untuk screening penyakit TBC, penyakit kanker, dari dulu nggak pernah selesai. Karena deteksi dini nggak dilakukan dengan baik. Aktif case finding-nya tidak berjalan. Lalu pengobatannya akhirnya setengah-setengah. Karena itu saya setuju ke depan ini screening kesehatan diintervensi dengan baik, tidak sampai jatuh yang berat. Karena kalau satu jatuh yang berat, justru pembiayaan kesehatan kita semakin mahal. Dengan estimasi anggaran pemeriksaan kesehatan sekitar 3,2 triliun rupiah untuk merealisasikan program tersebut, Edi berharap BPJS Kesehatan dapat terlibat dalam skema pembiayaan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Mengingat program pemeriksaan kesehatan sudah masuk dalam perencanaan APBN tahun 2025. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui rapat paripurna pada tanggal 15 Oktober 2024 menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat. Di sini apa tujuan dan manfaat dari pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat ini? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia merdeka,
sekali merdeka, tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Badan Aspirasi Masyarakat bertujuan menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tanpa mengurangi kewenangan alat kelengkapan Dewan yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI melalui rapat paripurna pada tanggal 15 Oktober 2024 menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat masa jabatan 2024-2029 dengan jumlah anggota sebanyak 19 orang. Badan ini dibentuk dengan tujuan menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI berfokus kepada aspirator penyambung suara rakyat. Tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tanpa mengurangi kewenangan AKD yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Dan fungsi yang tentu menjadi fungsi dasar adalah sebagai aspirator gitu ya, penyambung lidah rakyat, jembatan masyarakat antara pemerintah dan rakyat. Tentu ini diharapkan bisa memudahkan gitu. Artinya apa? Persoalan-persoalan bangsa dan juga rentang kendali yang jauh gitu ya, seperti Indonesia yang punya ribuan pulau dan juga provinsi-provinsi yang juga semakin bertambah juga. Ini dengan keterwakilan DPR di sini, masyarakat menaruh harapan sih sebenarnya kepada DPR untuk bisa menjembatani persoalan masyarakat yang ada di bawah. Untuk periode 2024-2029, jumlah komisi di DPR RI bertambah dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Upaya ini diharapkan bisa memperluas wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih terstruktur. Tim TVR Parlemen melaporkan. Tantangan ekonomi makro masih menjadi persoalan yang terjadi di Indonesia. Ketidakpastian global dan perang dagang Uni Eropa menjadi hal yang harus ditanggapi responsif oleh pemerintah baru agar pertumbuhan ekonomi mampu melebihi target. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Hal ini disoroti oleh anggota DPR RI baru yaitu Fatih yang menyatakan siap mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai angka 8%. Bagaimana strategi yang ditawarkan oleh wajah baru DPR terkait dengan tantangan tersebut? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1. Banyaknya wajah-wajah baru di legislatif membawa warna tersendiri bagi DPR RI. Dan kita akan kulik salah satu anggota baru yaitu Bapak Fatih dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Pak, pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung Pak di DPR RI dan selamat berjuang, bertugas. Pak, bagaimana Pak mengenai visi dan misi Bapak di DPR RI ini? Visi dan misi saya lebih kepada penguatan sektor ekonomi. Bagaimana ekonomi dari bawah ini bisa menguat sehingga target kerja pemerintah ke depannya pertumbuhan ekonomi 8% itu dapat terrealisasi. Kurang lebih seperti itu. Terkait sudah ada bocoran belum Pak nanti ditempatkan di komisi berapa gitu Pak? Untuk penugasan di komisi berapa saya mengikuti saja bagaimana nanti partai menugaskan kami. Tapi Bapak sendiri apakah sudah ada keinginan untuk sekiranya dapat masuk ke komisi berapa seperti itu Pak? Jika keinginan, saya sebagai anggota akan taat dan patuh kepada penugasan dari partai, namun jika berbicara terkait kompetensi saya di ekonomi dan keuangan. Latar belakang saya berasal dari pengusaha di bidang finansial, keuangan. Oke Pak. Pak, terkait Bapak berada di sini itu Pak, pastinya kan sebelumnya ada isu-isu di masyarakat yang membuat Bapak, oke, saya greget ini karena mungkin belum ada perubahan di daerah pemilihan Bapak itu. Isu-isu seperti apa sih Pak yang ingin Bapak perjuangkan nantinya di daerah? Ya, yang ingin saya perjuangkan adalah isu seputar ekonomi. Karena saya meyakini multiply ataupun efek domino daripada tingkat kesejahteraan ekonomi itu akan sangat berpengaruh kemana-mana. Banyak sekali isu-isu ataupun permasalahan yang ada di masyarakat itu sebetulnya berawal dari kesulitan ekonomi. Sehingga jika permasalahan ekonomi bisa kita tanggulangi, tentu masalah-masalah lain otomatis akan terurai sendiri begitu. Sehingga kembali lagi saya sangat ingin bagaimana meningkatkan taraf ekonomi daripada masyarakat khususnya di dapil saya. Oke Pak, itu kan nanti buat daerah pemilihan. Lantas untuk kesejahteraan secara umum Pak, untuk bangsa Indonesia, harapan Bapak sebagai anggota DPR baru itu seperti apa Pak nanti? Tentu harapan secara umum kita ini sedang mengejar target menuju Indonesia Emas 2045. Ini jangan kita lihat masih lama. Kita perlu kerja keras dan semua pihak harus bekerja sama bahu-membahu.
Karenanya Partai Demokrat itu sudah berkomit bahwa kita akan sangat aktif dan akan mendorong dan akan ikut serta untuk berkontribusi sehingga khususnya target ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini bisa terrealisasi. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Pak ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yang baru, yaitu Bapak Fatih dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Terima kasih rekan Agu dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu apresiasi pidato Presiden Prabowo terkait kemandirian bangsa dan juga kemerdekaan Palestina. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini anggota DPR RI yaitu Kurniasi Mufidayanti ucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Secara khusus, Kurniasi apresiasi pidato Presiden Prabowo yang berani untuk melihat kekurangan dan juga kelemahan bangsa Indonesia. Serta pemirsa, mereka juga mengajak seluruh elemen bersatu dan bekerja sama dalam membangun bangsa ini. Prabowo secara khusus berbicara tentang kemandirian bangsa terkait target swasembada pangan maupun energi pemirsa. Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar
yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Selain itu, sikap Presiden Prabowo atas sikap politik luar negeri Indonesia konsisten tidak menghendaki adanya tindak penjajahan di atas muka bumi termasuk di bumi Palestina. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Presiden Prabowo ajak para pemimpin untuk mengambil bagian hadapi tantangan. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini, Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto menyerukan agar semua unsur pimpinan dari berbagai kalangan termasuk cendekiawan, ulama, pengusaha, pimpinan politik, serta pemuda dan juga mahasiswa untuk berani menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tentu dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk berani mawas diri, memperbaiki dan juga mengoreksi diri sendiri. Di sini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya menghadapi kenyataan bahwa banyak kebocoran, penyelewengan dan juga korupsi yang membahayakan masa depan bangsa. Dan para pemimpin diingatkan untuk tidak terlena dengan capaian angka-angka statistik dan juga perlunya kesadaran terkait realitas kemiskinan yang masih besar. Kurangnya gizi di kalangan rakyat serta banyaknya sekolah yang tidak terurus yang harus diperjuangkan di bumi Indonesia ini. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan apresiasi pidato Presiden Prabowo terkait kemandirian bangsa dan juga kemerdekaan Palestina, serta Presiden Prabowo mengajak para pemimpin untuk ambil bagian hadapi tantangan. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Aftarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR